Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Dristian Endita dengan NPM 203110112 akan menjelaskan tentang fisiologi kulit. Pertama-tama, fungsi kulit itu ada 8, yaitu proteksi, absorpsi, ekskresi, termogulasi, pembentukan pigmen, pembentukan vitamin D, resepsi, dan estetika. Kemudian, lapisan kulit itu ada 3, yaitu epidermis, dermis, subkutan. Kemudian lapisan dari epidermis itu ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale, kemudian dermis. Kemudian pengertian dari epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit paling luar yang terdiri atas jutaan sel atau kulit yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis tidak bertindak sebagai pelindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Kemudian daripada ada 4 sel lapisan epidermis, yaitu keratinosit, melanin, Langerhans, dan Merkel. Keratinosit merupakan sel yang paling banyak jumlahnya dan berfungsi sebagai pelindungan yang tahan air. Kalau melanin yaitu pigmen kulit yang menentukan warna kulit. Kalau Langerhans itu untuk merespon imun yang melawan virus dan polusi. Kemudian Merkel itu respons sensasi atau reseptor sensorik. Kemudian dermis ini adalah lapisan di paling bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi. Pada lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti akar, rambut, folikel, tetapi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Fungsi dermis pada lapisan kulit manusia antara lain membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuang kulit terlihat halus dan lembut, membantu ketahanan terhadap air. Kemudian hipodermis itu adalah lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Kemudian fungsi dari hipodermis ini adalah penahan terhadap kelenturan organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh dan insulator, menyimpan cadangan makanan dan energi, memproduksi hormon leptin. Kemudian lapisan dermis itu ada 2, yaitu lapisan papilaris dan lapisan reticularis. Kemudian hipodermis itu berupa jaringan adiposa. Pigmen kulitnya itu warna kulit tergantung pada 3 komponen menurut derajat yang bervariasi. Jaringan ini memiliki warna inheren kekuningan atau keratin, warna kemerahan, hemoglobin, dan warna kecoklatan kehitaman pigmen melanin. Kemudian pembentukan melanin itu berdasarkan yaitu dengan melanosit, melanosom, tikrosin, dopa, depokoin, dan melanin. Pembentukan melanin ya. Kalau aknesa kulit itu ada 4, yaitu kelenjar sebasea, kelenjar keringat, rambut, dan kuku. Kemudian kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kalau kelenjar sebasea itu ductus kelenjar sebasea akan mengosongkan sekret minyaknya ke dalam ruang antar folikel rambut dan batang rambut. Kemudian untuk setiap rambut terdapat sebuah kelenjar sebasea yang sekretnya akan melomasi rambut dan membuat rambut menjadi lunak dan lentur. Kalau kelenjar keringat itu kelenjar okrin ditemukan pada sebuah daerah di kulit, terutama telapak tangan dan kaki. Keringatnya dikeluarkan dari kelenjar ekrin sebagai reaksi terhadap kenaikan suhu ke sekitarnya. Kenaikan suhu tubuh. Kalau kelenjar opokrin terdapat di daerah aksila, anus, skrotum, dan labia mayora. Kelenjar opokrin menjadi aktif pubertas, memproduksi keringat yang keruh dan diuraikan bakteri sehingga menghasilkan bau yang khas. Kemudian ada modalitas, yaitu setiap sensasi utama yang dapat kita alami, nyeri, raba, lihat, bunyi, dan sebagainya disebut sebagai modalitas sensasi. Kemudian reseptor yang ada di kulit itu yaitu Krause, Ruppini, Merkel,
atau nociceptor, dan Pacini. Krausar itu adalah dingin, Lupini panas, Messiner atau Merkel itu raba, nociceptor itu nyeri, dan Pacini itu tekan. Kemudian pengiriman sinyal dengan intensitas berbeda pada jarak saraf sumasi spesial dan temporal. Sumasi spesial adalah fenomenal di mana kekuatan sinyal yang makin kuat dikirimkan dengan cara memperbanyak jumlah serat yang mengirimkannya. Kemudian sumasi temporal itu cara yang digunakan untuk mengirimkan sinyal yang lebih kuat dengan cara memperbesar frekuensi impuls saraf pada setiap serat yang disebut dengan sumasi temporal. Kemudian klasifikasi umum dari serat saraf yaitu serat jenis A dibagi menjadi serat berukuran besar dan umumnya beremelin pada saraf spinal dan menghantarkan impuls dengan kecepatan sampai dengan 120 meter per detik. Terus serat jenis C itu merupakan saraf kecil yang tidak dibiemelin yang kecepatannya pengiriman impulsnya lambat, menghantarkan impuls kelambatan 0,5 meter per detik. Kelainan pada kulit yaitu yang dapat dilihat oleh mata telanjang atau objektif itu makula berupa perubahan warna, papula penonjolan padat pada kulit kurang lebih 0,5 cm, terus nodula penonjolan pada kulit lebih kurang 0,5 cm, vesikula penonjolan pada kulit berisi cairan 0,5 cm, terus bula penonjolan kulit berisi cairan 0,5 cm, postula penonjolan di atas kulit berupa nanah berukuran 0,5 cm, urtikura berupa kulit kemerahan dan edema yang biasanya disebabkan alergi, squamosa penumpukan sisa kulit mati akibat perubahan inflamasi bersisik. Kemudian klinisnya itu infeksi jamur, yaitu ada Tinea versicolor, Tinea capitis, Tinea coprotis, Tinea pedis, Tinea curis, Candidiasis. Kemudian infeksi virus varicella, herpes zoster, Candidoma aminata, dan kuku alergi yaitu dermatitis kontak, urtikoria, dan prurigo. Kemudian infeksi bakterinya kusta dan tuberkulosis kulit. Infeksi parasitnya scabies, pediculasis, trichomoniasis. Kemudian kelainan pigmennya itu melasma albinem, ucofulanea, lentinigo, dan vitiligo. Kalau penyakit kelamitnya itu gonorrhea dan spilis. Kemudian tujuan dari praktikum pada pertemuan 1 yaitu agar mahasiswa dapat mengetahui berbagai macam reseptor yang terdapat di kulit. Alat-alat dan bahannya ada spidol, air panas, tangkai, berkepala kerucut, lembaga air dingin, dan jarum bendel. Prosedur kerjanya, narcoba meletakkan tangan kirinya yang tengkurap dan kedua matanya tertutup. Penguji tersebut gambar jujur sangkar dipertanggungjawabkan di kiri narcoba tersebut. Luas bujurnya yaitu 4 cm kuadrat. Bagilah petak bujur sangkar tersebut menjadi 16 kotak dengan seisi 0,5 cm. Dengan menggunakan jarum bundel, penguji titik-titik memberikan kesan tekanan. Cara mencarinya dengan menekan jarum bundel secara ringan, tegak lurus permukaan hanya sebentar pada titik-titik berambut dan punggung tangan, dan ditekankan dengan dilakukan 1 kali. Narcoba mengatakan iya atau tidak jika merasakan itu. Kemudian sebagai tekanan, penguji menandai titik tersebut. Keempat, untuk mencari titik-titik yang berkesan panas atau dingin, penguji harus menggunakan tangkai kepala kerucut tembaga yang telah diletakkan pada serbuk lembaga yang telah direndam air panas dan es. Pada saat pasangan penguji meletakkan tangkai bingkai kepala kerucut kepala secara ringan, tegak lurus permukaan kulit hanya sebentar seperti pencarian titik tekanan. Setiap kali ada rangsangan, narcoba harus mengatakan iya atau tidak. Dengan cara penguji mencari titik sakitnya. Kalau patogenesisnya itu selama infeksi primer Varicella zoster virus atau VZV, virus menginfeksi ganglia sensoritis terhadap fase laten dalam ganglia untuk kehidupan.
Kemudian saraf fungsi kekebalan tubuh berkurang, aktif kembali dalam ganglia sensoris, turun melalui saraf sensorik dan replikasi di kulit. Sekian dari pertemuan saya kali ini. Untuk lebih jelasnya, apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.